Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Pandemi masih berlangsung ya. Walaupun mungkin menurut pandangan kita kayaknya sudah jarang orang yang terkena, terpapar, terjangkit. Tapi tetap jangan kendor protokol kesehatannya, terutama memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan jika tidak ada urusan yang penting maka tidak usah keluar rumah. Oke, kita lanjut belajar kita di program linear. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini seperti yang sudah saya kirimkan ke lewat WA, karena mendadak tadi pagi itu saya melihat web Semandungnya kok 503 lagi. Ketika kalian nggak bisa ngakses, langsung saya otomatis ngirim lewat WA. Ya, sudah saya isi di materi. Nanti kalau sudah bisa diakses lagi, silakan kalian buka saja materinya sebagai tanda kalian sudah mengikuti pembelajaran. Tadi sudah saya share, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mendownload materinya. Ya, materi hari ini adalah program linear, khususnya pada bagian model matematika atau pemodelan matematika. Ini materi yang ringkas sedikit, mungkin satu lembar, ya, satu halaman sudah selesai. Akan tapi nanti coba mungkin ini salah satu materi yang gimana butuh pemikiran khusus karena menggunakan pemisalan. Ya, oke. Saya share dulu untuk materinya dan melakukan share screen materi sesuai dengan yang saya kirimkan tadi, program linear 2. Ya, kita bisa menyelesaikan dengan cepat, nanti kita bisa langsung lanjut ke bab berikutnya. Apakah sudah terlihat materi yang saya tampilkan? Terlihat ya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Program linear yang kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada subbab kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas program linearnya. Yang akan kita bahas hari ini adalah model matematika dan fungsi tujuan, double ya, dan fungsi tujuan langsung 2. Apa materinya sedikit. Nanti untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan kita akan pelajari minggu depan. Sebelum saya membahas tentang model matematika, ini adalah ringkasan saya pribadi yang biasa saya gunakan dulu pada saat saya mengerjakan soal-soal program linear. Jadi langkah-langkahnya seperti ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear. Kalau kalian sudah pernah kepo-kepo ingin tahu materi soal-soal yang ada di LKS di halaman 31 barangkali ya, itu kan ada 15 soal dari nomor 7 sampai 15, nomor 8 sampai 15 itu kan soal cerita semua. Nah, ini yang dimaksud menyelesaikan permasalahan program linear itu untuk mengerjakan soal-soal yang berbentuk soal cerita ataupun soal yang diketahui hanya
gambar terus disuruh menentukan nilai maksimum minimum, atau bahkan yang diketahui cuma titik-titiknya, suruh menentukan nilai maksimum minimumnya. Nah, dari gambaran soal-soal yang ada di LKS halaman 32, itu kan soal cerita, maka cara menyelesaikannya adalah yang pertama dengan model matematika, atau memodelkan atau memisalkan. Nah, kalau bahasa kalian dulu itu pemisalan gitu ya. Kemudian nanti menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini gunanya untuk apa? Untuk menentukan nanti nilainya maksimum atau minimum. Ya. Kalau nomor 1 dan nomor 2 hanya menulis saja, ya, sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Berikutnya kalau kalian sudah menentukan model matematika, nah model matematika ini nanti akan berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oleh karenanya nanti diperlukan menggambar grafik. Dari menggambar grafik tentunya akan ketemu beberapa titik pojoknya dari daerah penyelesaian itu, ya kan? Ada titik-titik pojoknya. Titik-titik pojok itu ya sudut-sudut dari bangun yang terbentuk dari grafik penyelesaian tadi sistem pertidaksamaan. Berikutnya menentukan nilai maksimum. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita fokus di nomor 1 dulu, model matematika. Oke. Model matematika pada permasalahan program linear berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, ini SPTLDV ini bisa disebut sebagai pembatas atau fungsi kendala atau kendala gitu ya. Teorinya seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk menyusun model matematika. Yang pertama, tetapkan besaran masalah yang ada dalam soal sebagai variabel-variabel. Misalkan saya membeli gorengan sama es teh. Lah, gorengan tersebut saya misalkan sebagai X, es teh tersebut saya misalkan sebagai Y. Pak, terlalu mainstream X dan Y. Oke, bisa diubah menjadi A, B, C, dan seterusnya. Yang jelas diubah menjadi variabel agar memudahkan. Sebenarnya diubah menjadi variabel itu untuk memudahkan. Karena kalau kalian masih tetap mau nulis apa adanya dengan yang ada di soal tanpa dimisalkan atau tanpa diubah menjadi variabel dulu, maka akan terlalu panjang nanti jawabannya. Yang kedua, merumuskan hubungan atau ekspresi matematika sesuai dengan keterangan atau ketentuan yang ada dalam soal. Nanti soalnya isinya ketentuan. Lanjut. Dari langkah-langkah tersebut, ya, bisa kita lihat bahwa definisi model matematika adalah rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hubungan matematika. Ini pengertian dari model matematikanya itu seperti ini. Saya kira nggak ada pertanyaan untuk teorinya yang ini. Untuk matematika itu kalau nggak ada latihan soal rasanya kurang. Kalau hanya penjelasan seperti ini, mungkin kalian baca sendiri bisa, memahami sendiri mungkin bisa. Nah, tapi kalau nggak ada soalnya ya mungkin belum bisa dipahami. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ini saya berikan contoh soal seperti yang sudah kalian pelajari di SMP dulu. Ya. Agus membeli 6 buku gambar dan 8 pulpen. Terlihat ya soalnya ya. Agus membeli 6 buku gambar dan 8 pulpen di toko buku dengan harga 20.200. Sedangkan Ani membeli sebuah buku gambar dan 1 buah pulpen dengan harga 2.800. Pertanyaannya cuma buatlah model matematikanya. Oke, dari soal ini ya, tentunya kalian sudah sering mendapatkan soal yang semacam ini, terus kemudian kalian melakukan pemisalan. Ada yang bisa bantu? Nanti model matematika yang terbentuk seperti apa? Salah satu coba. Abdiar Tamara. Halo Abdiar, bisa merespon?
Bisa, Pak. Ya, coba model matematikanya seperti apa? Dimisalkan buku gambar sebagai X, pulpen sebagai Y. Coba untuk pernyataan yang pertama saja. 6X plus 8Y sama dengan 20.200. Iya, iya, cukup satu saja ya. Ya, dari soal yang semacam ini kan sangat mudah sekali. Kita bisa lihat langsung menuliskan. Lah itu model matematika itu seperti itu. Ini kan baru persamaan linear dua variabel. Oke, lebih tepatnya yang pertama kita misalkan. Nah, menetapkan besaran masalah itu sama saja dengan pemisalan, ya. Dimisalkan, yang dimisalkan apa? Karena kita teka-tekinya itu untuk menentukan harga, ya, maka kita menetapkan bahwa X itu sebagai harga sebuah buku gambar. Ingat ya, diperjelas untuk pemisalan, tidak hanya buku gambar sama dengan X. Apanya buku gambar? Kan nggak jelas. Kalau ditulis harga sebuah buku gambar itu dimisalkan sebagai X, nah, maka kan jelas. Apanya buku gambar? Harga. Dalam apa satuannya? Rupiah. Nah, di situ jelas. Begitu pula untuk harga sebuah pulpen, nah, dimisalkan sebagai Y rupiah. Yang kedua, hubungan atau ekspresi matematika. Mungkin dari teori seperti ini susah, tapi berdasarkan keterangan yang ada dalam soal diperoleh hubungan. Nah, cuma kayak gitu. Sama seperti yang disebutkan Abdiar tadi. 6X ditambah 8Y sama dengan 20.200. Pak, berarti kalau sudah bisa menghitung langsung nulis 6X plus 8Y sama dengan 20.200, tidak usah nulis yang di atasnya gimana, Pak? Nggak apa-apa, ya. Yang penting jelas, ketika ditanya kenapa kok ada X dan Y, nah, bisa kamu jawab, X itu pemisalan dari apa, Y itu pemisalan dari apa. Bisa semacam itu, ya. Oke. Lanjut ya. Berikutnya untuk persamaan yang kedua, karena tadi Ani membelinya sebuah buku gambar dan sebuah pulpen, maka bisa ditulis X plus Y sama dengan 2800. Dengan demikian model matematikanya adalah dengan syarat X dan Y anggota bilangan real. Lebih tepatnya enggak benar, X dan Y bilangan real. Oke, untuk model matematika ini yang untuk pemanasan ada pertanyaan? Masih belum ada pertanyaan ya? Masih bisa terjangkau ya? Halo? Ananda Isya Wirabuana? Ananda Isya bisa merespon? Atau Bagas Hamamtio? Bagas Hamamtio? Oke, karena tidak ada yang merespon, mungkin karena kalian sudah paham ya, jadi tidak ada pertanyaan untuk bagian ini. Berikutnya, setelah kita mempelajari ini, nah kita coba contoh soal yang lain. Contoh soalnya seperti ini. Bu Siti akan membuat X kue bika dan Y kue putri salju. Ia memiliki persediaan terigu 5 kg, gula 3 kg, dan margarin 1 kg. Ya. Untuk membuat kue bika memerlukan 3 kg terigu, 1 kg gula, dan setengah kilogram margarin. Untuk membuat kue putri salju memerlukan 2 kg terigu, 2 kg gula, dan setengah kilogram margarin. Model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah sudah? Sudah?
Sudah direkam soalnya? Coba kalian buka LKS halaman 32. Soal ini sama dengan soal di LKS halaman 32 nomor 9. Karena slide berikutnya soalnya akan hilang, hanya penyelesaian lah. Kalian nyimaknya lewat buku ya. Oke, sudah siap? Halaman 32 nomor 9. Oke, dari soal di atas. Soal tadi ya. Bu Rina saya ganti tokohnya jadi Siti ya. Lupa tadi. Rinanya saya ganti jadi Siti. Yang pertama yang diketahui atau kita misal yang diketahui itu adalah Bu Rina akan membuat X kue dan membuat X kue BK dan membuat Y kue putri salju. Jadi jelas X itu mewakili jumlah kue BK dan Y mewakili jumlah kue putri salju. Dari sini lebih mudahnya kita buat jadi tabel. Ayo tabelnya mungkin gue ya. Yang pertama yang dibuat adalah karena akan membuat kue, ya kan? Kita tuliskan saja jenis kue. Tadi jenis kuenya adalah Bika sama putri salju. Banyaknya jelas tadi udah ditulis X dan Y. Banyaknya yang Bika X, banyaknya putri salju adalah Y. Nah, kemudian kebutuhannya adalah terigu, gula sama margarin. Dari keterangan soal tadi, untuk Bika itu 3 kg terigu, 1 kg gula, dan setengah kilogram margarin. Sedangkan untuk kue putri saljunya juga 2 kg terigu, 2 kg gula, dan setengah kilogram margarin. Sedangkan persediaan masing-masingnya, lah ini persediaan ditulis. Persediaan, yang dimaksud persediaan itu apa? Deli Lutfia Ananda, yang dimaksud persediaan kira-kira apa ya maksudnya? Adanya, Pak. Adanya segitu ya. Iya. Jumlah adanya segitu, adanya. Oke. Berarti jelas untuk terigu kalau kita buat menjadi model matematika. Misal ya. Kebutuhan untuk membuat bika itu 3 kg. Nah, untuk membuat putri salju itu 2 kg. Kira-kira kalau saya tanya, boleh nggak Bu Siti tadi menggunakan terigu yang lebih dari 5 kg? Boleh nggak penggunaan terigunya lebih dari 5 kg? Tidak. Lofi? Tidak boleh. Oke, kenapa tidak boleh? Karena adanya cuma 5 kg. Gampang ya? Paham ya? Begitu pula gula. Ini saya tulis di sini persediaan, berarti jumlah maksimumnya adalah sesuai dengan persediaan gitu ya. Oke. Oleh karenanya dari tabel diperoleh model matematika sebagai berikut. Untuk terigu, yang pertama terigu ya, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Kenapa kurang dari sama dengan 5? Karena persediaannya 5. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya mudah ya? Insya Allah mudah. Berikutnya untuk gula. Berarti untuk gula pertidaksamaannya seperti apa? Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia bisa merespon. Untuk gula pertidaksamaannya menjadi kalau enggak Hilyatul Aulia, berarti coba siapa yang bisa merespon? Untuk gula berarti pertidaksamaannya adalah X plus X plus Y 2Y kurang dari atau sama dengan 3. Iya, X plus 2Y kurang dari sama dengan 3. Untuk margarin
setengah plus. X tambah setengah Y kurang dari sama dengan 1. Iya. Setengah X tambah setengah Y kurang dari sama dengan 1. Dari pertidaksamaan yang semacam ini, ya, bisa juga diubah menjadi bentuk sederhana. Kayaknya kalau setengah X tambah setengah Y itu kan kurang enak dipandang ya. Bisa kita ubah menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 2. Dikalikan 2 semua. Intinya itu ya. Terus ada syarat tambahan. Selain 3 ini ada syarat tambahan. Apakah ada yang sudah membaca materi? Syarat tambahannya apa? Raina, coba mungkin bisa jawab Raina. Raina Syifa Kamila. Nggak bisa. Oke, yang bisa merespon. Ada syarat tambahan selain dari 3 macam syarat ini. Ada yang bisa jawab? Coba. X-nya sama X dengan lebih X dari lebih dari lebih sama dari dengan sama dengan 0, 0. Y lebih dari sama Y dengan lebih 0. dari sama dengan 0. Iya. X-nya lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah jumlah bahan-bahannya itu tidak mungkin negatif, ya. Jumlahnya harus positif. Nah, ini perbedaannya tadi pertidaksamaan dengan persamaan yang tadi. Kalau persamaan yang tadi mungkin tidak usah disebutkan X lebih dari sama dengan 0, bisa, ya. Karena nanti penyelesaiannya berupa 1 titik. Akan tetapi kalau pertidaksamaan kan penyelesaiannya bentuknya daerah. Kalau daerahnya memuat daerah negatif juga, berarti nanti bahannya bisa juga jadi negatif, ya. Disesuaikan dengan soal. Intinya disesuaikan dengan soal. Kalau soalnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak boleh memuat hasil yang negatif, maka kasih syarat tambahan lebih dari 0, lebih dari 0, ya. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Tapi kalau soalnya itu memungkinkan untuk negatif, ya tidak usah diberi syarat tambahan, tidak apa-apa, kecuali memang dibatasi dari soalnya. Gitu ya. Misal di soal ada ada soal yang langsung tertulis atau langsung tergambar dalam grafik dan grafiknya itu sampai ke posisi negatif. Nah, itu ya nggak masalah, ya. Kecuali kalau soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan itu tidak boleh negatif, ya berarti tambahi syarat. Oke, lanjut. Berikutnya, contoh soal berikutnya. Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar. Ini ada di LKS halaman 33 nomor 12. Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung manis. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 6 ton padi. Dari 1 hektar tanaman jagung manis dapat dipanen 8 ton jagung manis. Pak Farhan menginginkan hasil tidak kurang dari 48 ton. Model matematikanya adalah, kalian cek di LKS halaman 33. Tapi soalnya kalau di halaman 33 itu biaya minimum saya ganti menjadi model matematikanya adalah seperti itu. Nah, penyelesaiannya kita misalkan sama seperti tadi, X itu mewakili, nah kalau ada soal seperti ini ya, ntar saya tampilkan aja soalnya ya. Kalau ada soal seperti ini, Pak Farhan menginginkan hasil yang tidak kurang dari sama dengan lahannya itu 7 hektar. Tiap hektarnya akan ditanami, tiap hektar tanaman padi akan menghasilkan 6 ton, tiap hektar tanaman jagung akan menghasilkan 8 ton. Maka pemisalannya adalah, lebih tepatnya adalah
X-nya itu mewakili sebagai luas lahan ya. Kalau ada soal seperti ini kan kalau lengkapnya kan ada biaya produksi per hektar ya. Terus nanti yang ditanya biaya minimum untuk semua lahannya. Kalau di soalnya kan seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana kok kita bisa tahu menggunakan pemisalan luas lahan ya. Kalian harus teliti kalimat-kalimat itu. Komponen apa yang belum diketahui di situ. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kalian harus bisa menganalisis dari soal komponen apa yang akan dicari. Jangan sampai biasanya kalian mengerjakannya kan misalkan harga. Berarti X-nya dimisalkan sebagai harga, Y-nya sebagai harga. Ya. Tapi di sini harga kan sudah ada. Biaya produksi ini, ya kan? Biaya produksinya sudah ada. Nanti kalian nggak mungkin memisalkan itu lagi. Kalau kalian memisalkan itu lagi, ya berarti jelas. Misalkan X itu sebagai harga atau biaya produksi tanaman padi per hektar. Nah, di sini sudah ada jawabannya berarti di soalnya. Oleh karenanya lebih jeli lagi dalam pemisalan untuk komponen X dan Y. Oke, next ya. Setelah dimisalkan seperti biasa buat tabel. Tabelnya semacam ini. Tanaman padi jagung luas lahannya tadi dimisalkan sebagai X dan Y, hasil panen per hektarnya 6/8. Pembatasnya adalah yang pertama luas lahan maksimal 7, hasil panen per hektarnya minimal 48. Maksudnya gimana nih kok ada maksimal 7 dan minimal 48 itu? Ada yang bisa bantu jawab? Nurholis Masjid mungkin? Mau jawab? Yang cowok coba jawab. Maksimal 7 maksudnya adalah ya ada yang bisa jawab selain yang saya tunjuk. Maksimal 7 maksudnya adalah boleh nggak Pak Farhan menanam melebihi 7 hektar? Tidak. Tidak Tidak. boleh. Jelas Tidak ya. boleh. Nanti dalam kuburnya kasihan Pak Farhan kalau nanamnya lebih dari 7 hektar ya. Karena sejengkal pun kalau kita merebut tanah orang lain, nah, balasannya nanti di akhirat sangat pedih. Nyambung lagi ya. Oke, ya berarti tidak boleh melebihi 7 hektar. Begitu pula untuk hasilnya. Hasilnya kan tadi harapannya minimal 48. Karena minimal 48, yang diinginkan itu 48 atau tidak kurang dari 48, maka bisa kita tulis minimal 48. Kalau hasilnya 40 ton, berarti dari pernyataan soal itu sesuai enggak? Kalau hasilnya cuma 40 ton, tidak sesuai. Tidak. Kalau 55, Sesuai. kalau 48, Sesuai. sesuai ya. Karena tidak kurang dari artinya lebih dari sama dengan. Tidak tidak lebih dari artinya kurang dari sama dengan. Oke, jadi model matematikanya adalah yang pertama X plus Y kurang dari sama dengan 7 ya. Dan yang kedua 6X plus 8Y lebih dari sama dengan 48. Nah, ini maksimal minimal ini fungsinya untuk menentukan itu tandanya. Tandanya kurang dari apa lebih dari. Oke, saya kira sangat mudah sekali. Ini bisa disederhanakan ya, tadi 6X plus 8Y kurang lebih dari sama dengan 48 bisa diubah menjadi 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 24. Oke. Lanjut. Seperti biasa syarat tambahannya adalah tidak boleh negatif. Itu adalah model matematika. Oke,
saya kira materi untuk model matematika sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Ada. Berikutnya ini fungsi tujuan, disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nilai fungsi tujuan adalah fx, y sama dengan bla 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 bla, akan kita pelajari untuk pertemuan yang akan datang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan latihan-latihan atau tugas-tugas, nanti kita bahas. Belum ada? Oke, kalau belum ada, ini saya sekedar akan memberikan apa namanya, coba ya, saya share screen dulu. Panduan kemarin kan saya memberikan tugas ya, tugasnya berbeda dengan yang sebelumnya. Program linear, dari program linear ini latihan. Untuk mengerjakan latihan ini, ya, alhamdulillah kemarin sudah ada 80-an lebih lah ya. Cara mengerjakannya, kalian baca soalnya, kerjakan, difoto dulu, bisa diubah jadi PDF. Nah, nanti filenya itu diupload. Cara nguploadnya ini, add submission, emang agak ribet ya. Ditunggu. Nah, nanti akan muncul file submission seperti ini. Tinggal klik, upload a file, terus pilih. Kalau sudah, misalkan ini saya ngupload ini ya, gambar. Tinggal klik upload saja. Setelah itu save change. Nah, ini untuk mengerjakan tugas seperti itu. Oke, kalau sudah, ini ada tulisan done view sama done make a submission. Kalau sudah bisa, nah, maka bisa lanjut. Ini sudah saya share, ada materinya, terus ini contoh soal ya. Di next ada penjelasan materi, saya ambilkan dari MATLAB ya. Di sini ada beberapa contoh soal banyak, silakan nanti coba diakses. Nah, ini ada latihannya, nanti kalian akan latihan juga untuk membuat soal ini, membuat model matematika kok membuat soal. Sama seperti tadi, harus mengirimkan satu file. Ya enggak satu file, bebas berapa file, yang penting yang mencerminkan jawabannya tadi. Itu aja tugasnya. Nah, nanti untuk apa namanya, latihan-latihan di LKS akan saya kabarkan menyusul. Sementara belum saya buat untuk formnya. Udah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Oke, saya beri kesempatan dulu 1 menit. Silakan. Ada yang mau tanya? Saya tunggu 1 menit. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan. Semoga tidak ada pertanyaannya ini adalah cermin dari kalau kalian itu sudah paham ya. Karena materi hari ini insya Allah bisa dengan mudah dipahami tentang model matematika. Model matematika ini sudah pernah kalian pelajari baik di kelas 8 sampai kelas 10 kemarin. Model matematikanya malah lebih dari ini ya, 3 variabel kalau kelas 10 kemarin. Ini kita belajar yang 2 variabel. Oke, ingat ini materi yang kita pelajari adalah modal untuk mengerjakan permasalahan yang ada di program linear. Minggu depan, berarti ini puncaknya ya, materi program linear itu sendiri.
Kita latihan dari soal untuk mengerjakannya, kita menggunakan 5 langkah yang tadi, ya. Kita rangkai langkah-langkahnya, terus kita kerjakan, kita selesaikan. Memang untuk program linear penyelesaiannya agak lama. Kalau kalian tanya cara paling cepatnya gimana Pak? Ya itu sudah cepat itu ya. Memang seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga yang kita pelajari bersama ini adalah bermanfaat. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap kami menghimbau, kami mengingatkan, jangan kendor untuk protokol kesehatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.